Pernah nggak kamu ngerasa kalau kamu itu udah rajin banget nabung, tapi uang yang kamu tabung selalu habis ke hal-hal yang kamu tuh nggak rencanain? Kalau kamu pernah ngerasa kayak gini, mungkin masalahnya bukan disiplin nabungnya, tapi masalahnya adalah bahwa kamu masih menganggap semua uang itu punya tujuan yang sama. Halo guys, ini temanmu Yuda and welcome to Yuda Talk. Jadi aku mau mulai video ini dengan sebuah cerita. Aku ada punya seorang teman, aku nggak mungkin bilang namanya di sini, tapi ini cerita soal dia. Dia ini adalah orang yang sangat rajin nabung, sangat disiplin nabung gitu. Dia punya rencana untuk punya dana darurat. Jadi dia disiplin nabung untuk nabung ke dana daruratnya dia. Nah, ketika suatu saat itu ada konser yang ada di Bali dan itu ada artis favoritnya dia, akhirnya dia beli tiket konsernya dengan uang yang dilihat di saldonya masih ada banyak gitu. Sebenarnya aku tidak menyalahkan konser. Aku pun kalau misalkan ada artis yang aku suka dan aku menonton, aku bakal beli tiketnya. Asalkan aku buat dananya duluan. Yang jadi masalah adalah apa uang yang dia gunakan. Uang yang dia gunakan adalah uang dari dana daruratnya dia. Karena dia ngerasa di saldonya dia itu masih banyak uangnya. Akhirnya dia pakailah uang itu dan sampai sekarang dia masih menabung lagi untuk buat dana darurat. Jadi sebenarnya seringkali kita berpikir ya, kalau sebenarnya uang yang di saldo kita itu selama masih ada, masih bisa dipakai. Padahal sebenarnya di saldo kamu itu mungkin ada banyak tipe uangnya. Uang yang buat dana darurat, uang yang buat kamu liburan, uang untuk kamu investasi, atau uang mungkin untuk kamu beli HP baru nanti. Jadi satu di saldo itu. Dan kalau masih banyak, kamu pakai aja uangnya semua. Karena kamu ngerasa, oh uangku masih ada banyak, masih bisa dipakai nih duitnya. Di situ aku tuh mulai sadar akan satu hal, yaitu sebenarnya setiap uang itu punya tugasnya masing-masing. Dan di setiap tugas itu dia punya rumahnya masing-masing. Jadi sama kayak misalkan sepatu itu masa kamu taruh di dapur. Sikat gigi masa taruh di garasi. Kamu punya handuk masa kamu taruh di motor. Ya bisa aja, bisa dong. Tapi kan nggak sesuai. Kenapa? Karena setiap benda tuh ada fungsinya, dan fungsinya itu ada tempatnya masing-masing. Nah, uang juga sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan uang ini tugasnya adalah untuk emergency atau dana darurat, ya harus dipakai di situ. Ada rumahnya buat itu. Terus kalau misalkan uang ini fungsi investasi, ada rumahnya buat investasi. Kalau misalnya uang yang ini fungsinya untuk beli HP kamu ke depannya, ada rumahnya untuk beli HP ke depannya. Kalau dicampur jadi satu, ya kita akan ngerasa kalau uang itu bisa dipakai. Kalau semuanya jadi satu, ya lama-lama kita bakal lupa uang mana, buat apa, dan dia harusnya kemana. Jadinya kita pakai aja semuanya, asal kelihatannya masih banyak, kan gitu. Menariknya ya, dalam ekonomi perilaku ada sebuah konsep yang namanya mental accounting. Jadi otak kita itu cenderung melabelkan uang berdasarkan tujuannya. Kalau misalkan kita udah tahu tujuannya apa, tapi rekeningnya kita jadikan satu, kita kadang-kadang lupa. Otak itu bingung labelnya itu harusnya kemana, karena kita nggak jelas labelnya gitu. Dan akhirnya uang itu dipakai-pakai aja untuk segala hal yang kayaknya nggak kita rencanakan sebelumnya. Jadi kalau misalkan kamu nabung dan sekarang belum terkumpul udah keambil lagi, aku rasa masalahnya bukan disiplin nabungnya ya, tapi mungkin uangmu itu belum masuk ke rumah yang tepat aja. Jadi mulai hari ini coba deh kamu stop untuk berpikir apakah aku kurang disiplin nabung. Kamu udah disiplin nabung. Coba mulai berpikir kira-kira uang yang aku tabung ini tujuannya buat apa? Apakah aku sudah taruh dia di rumah yang tepat atau belum? Karena teman-teman, sebenarnya untuk segala hal yang tidak kita tempatkan di rumah yang tepat, itu cepat sekali perginya. Tapi kalau dia kita tempatkan di rumah yang tepat, ya dia akan tinggal dan bekerja untuk masa depan kita. Nah, di video berikutnya kita bakal bahas mengenai di mana rumah yang tepat untuk tujuan finansial kita. Karena sebenarnya nggak semua rumah tuh cocok untuk uang kita. Nah, gimana tuh maksudnya? Sabar, nanti kita bahas. Itu aja untuk hari ini teman-teman. Semoga kalian dapat sesuatu dan semoga terhibur juga. Dan you have a good day. Keep these rough days off my mind.